di hotel ya, udah 2 jam. Udah 2 jam gua tunggu lu. Ya sabar dulu. Dalam kehidupan, jodoh dan rezeki seseorang memang sudah ditakdirkan. Namun apaan sih itu? Apa sih? Itu apa sih yang meledak? Coba kamera. Sini. Ngapain lo? Hah? Ini barusan. Kamu ngapain di situ? Ini barusan. Lo mau sabotase acara gue? Maafin ya Bang Uya. Terus speaker sampai gosong gitu. Meledak. Aduh ini salah aku, maafin Lo ngapain? Hah? Ini tadi aku barusan Ini gosong. ngecas. Ngecas handphone. Iya, tiba-tiba meledak begitu. Ya itu kan voltasenya bukan buat voltase ngecas handphone. Wah ngaco Mas nih. Uya maafin ya. Lo Gimana juga kalau ngecas. aku ganti? Ngecas tuh di sana di ruang make up di mana kayak masa di tempat itu kan lo bener-bener bener sih. Maaf ya Mas Uya, harusnya aku tadi nggak usah ngecas di situ. Gimana sih aku bego banget. Mas Uya maafin aku ya. Kalau sampai ini studio kebakaran pasti udah banyak yang mati semua. Udah. Kayaknya saya ganti aja deh. Lo tahu gak harganya berapa? Ganti ya. Saya ada uang 500.000 kok cash. Lo tahu gak harga speaker itu berapa? Hah? Itu 50 juta. Udah. Servis itu servis saya bisa gak? Bisa ya udah. Udah balik ke atas. Udah. Maafin ya Mas. Yuk ambil fishball yuk, langsung aja. Ya, udah masih bisa diservis, udah nggak usah, ada ambil fishball aja. Hah? Kenapa? Kebakar. Boleh sampai meleleh gini. Sini turun. Ayo, turun. Ngaco banget nih orang, ha? Gara-gara lo tuh nggak bisa diundi, tau nggak? Maaf ya Mas Uya, seharusnya aku nggak ikut acara ini gara-gara aku acara ini keganggu terus. Ya udah terus mau ngapain? Mau ngapain sekarang? Ya udah deh, gue pulang aja. Aku pulang ya Mas Uya. Sini. Lo main pulang-pulang aja. Ya, terus gini deh. Siap, gue juga datang nggak nyalain lo kok. Ya, gue gini. Gue jadi gak ngerti dia tuh emang begini tuh. Emang sengaja apa gimana sih? Jadi kesannya kayak gue yang salah gitu loh. Udah gini deh, udah. Dah. Gini, ya. Bola nomornya kan pada angus nih, nomor-nomor bola-bolanya. Kita nunggu bola begitu untuk dibikin lagi nomor-nomornya kan butuh waktu. Udah, lo jadi pemilih cinta di sini deh. Kalau nunggu bola baru, ini lama lagi. Kelarnya jam berapa? Kita subuh mau kelar. Iya kan? Ya udah. Sekarang gini deh, udah. Lanjut ya. Biar cepat aja. Oke, Trista. Siapa nama lo tadi? Trisa. Oke. Kerjaan lo apa? Aku ini masih mahasiswa kebidanan. Oke, mahasiswi kebidanan. Oke, lo suka cowok kayak gimana sih? Hah? Aku suka cowok yang family man, Hah? bisa bahagiain aku. Oke.
Dan mungkin bisa nyanyi atau... Oke, family man, bisa bagian kamu, bisa nyanyi. Oke, single pasti kan? Iya, pasti. Oke, siapa cowok-cowok di sini yang suka sama Trisa ini? Dan family man tipenya, bisa bahagian dia, single, berdiri. Weh, Naju nomor 3 tuh, berdiri. Siapa lagi? Nomor 26. 19. Turun yuk, turun. Di sini, ngapain lu kesana? Sini. Oke. Nama siapanya nih? Kok gue jadi paling pendek? Dah sini, udah. Ya. Lo kenapa di sini jadi kelihatan paling pendek tua tangga gitu? Tahu nih. Oke. Nama lo siapa? Rafael, kerja apa? Gua atlet gimnastik, gua ngajar juga, gua trainer. Oh, trainer atlet gimnastik ya. Oke, kalau lo? Bima maksudnya. Oke, kerjanya apa? Guru musik. Guru musik. Wah. Kan dia bilang dia suka yang bisa nyanyi. Oh, katanya. lagi lo langsung berdiri ya? Langsung gua kayaknya bisa Siap. membahagiakan. Ya. Waduh. Gua pikir pegulat badannya gede banget. Waduh. Ya. Oke, kalau lo siapa? Nama saya Baron. Baron, kerjanya apa? Saya guru dance koreografi dan punya dance school. Dan sudah ratusan cewek-cewek di Indonesia mendaftar sama saya. Gokil. Oke. Sekarang gini deh. Dia kan pengen dibahagiain. Nah, coba bisa nggak gunakan keahlian-keahlian lo untuk membahagiakan Trisa ini nih? Gimana? Setuju nggak Trisa? Setuju banget Mas Uya. Iya. Oke. Coba Baron, gue penasaran lo bisa ngedance kayak apa sih? Oh jago dong, nggak usah diraguin mah kalau gue. Coba, oke. Tunjukin. Oi. Musik. Asik, oke. Ini mengingatkan gue waktu dulu gue masih di boyband Gotofu. Wow. Ya. Tapi gue keren kan? Keren. Atau mungkin lo bisa ngedance juga? Kita coba. Atau ajarin, coba ajarin. Ajarin. Oke. Musik lo pakai musik. Siap. Musik. Oke. Dan ini lumayan nih ternyata luar biasa nih ya. Baron namanya ya. Yoi. Oke, Trisa happy nggak lihat Baron ngedance? Happy banget. Happy banget ya. Langsung senyum ya. Oke. Bima. Silakan Bima. Lo tunjukkan apa yang bisa membuat Trisa bahagia melihat penampilan lo. Kira-kira lo ngapain? Kan lo guru musik. Gua mau nyanyi Mas Uya. Nyanyi. Satu lagu gue udah pikirin yang cocok buat dia. Nyanyi doang. Nyanyi doang sambil main dong. Gue minta tolong. Main apa? Ada, gue bawa alat musik Mas Uya. Oh ya boleh. Udah disiapin. Hatinya dong, hati. Benar. Lo kayak bawa ini lo keranda mayat. Kamu udah siap cantik? Ya. Ya. Saya ngambil casan dulu ya. Itu kebetulan ada stop kontak.
ngapain kamu, Baterai saya habis. Mau nge-charge? Jangan. Jangan, nanti meledak lagi. Di situ kan ada stop kontak. Apa? Di situ ada stop Wah, ini cewek nggak bisa lihat stop kontak. Taruh ah. Taruh. Aduh. Pedus lagi. Coba. Sini kamu sini. Lupain dulu. Kamu nyari jodoh nggak usah mikirin charger ah. Iya, nanti kan nama saya yang juga ada di handphone kamu, nggak apa-apa. Ya, udah sana. Dekat. Ya. Tunjukin biar bikin bahagia Trisa. Ya. Saya mau bikin bahagia kamu ya. Cewek langsung pada baper. Iya. Coba, Trisa suka nyanyi nggak? Coba diiringin sama Bima coba. Ayo. Gak usah, Kamu Krista, nyanyi lagu nggak mau. apa? Apa? Tiara Andini, Cintanya Aku. Iya. Mulai hari ini, saat ini, engkau cintanya aku. Namun aku berharap, mulai hari ini, saat ini, engkau cintanya aku. Kamu agak sedikit falas apa gimana tadi? Kamu keyboardnya nggak di stand ya? Enggak, ini tuh. Ya udah. Oke, yang terakhir nih. Siapa? Tadi lo bisa ngapain lo? Yo. Gua bisa akrobatik. Akrobatik. Ya. Gimana coba? Gimana nih? Set. Ya, itu kenapa? Arbi. Myanmar. Myanmar Arbi. Gaya sih, kebanyakan gaya sih. Myanmar Arbi. Rafael, Tolong. Gaya dia. Wah. Ah, pura-pura kali tuh. ini pasti gara-gara aku ya. Arbi Mian. Arbi. Mian. Pura, Kita lalu ya buat narik perhatian dia. Ngaku loh. Mas Uya ini pasti gara-gara aku ya. Acting segala. Ditolongin dong nih. Pasti gara-gara aku. Rafael, aku minta maaf ya. Ini Coba lihat. Iya. Turun. Engkel kayak ini engkel ya? Engkau. aku takut dia kenapa-napa. Kamu jangan mati ya, kamu jangan meninggal. Acting doang Pasti kali lu. gara-gara aku ya. Enggak udah. Rafael, maafin aku ya. Ini pasti gara-gara aku. Kalau sampai diamputasi gimana? Enggak sampai. Diamputasi. Sampai diamputasi kok. Sakit mas. Iya. Iya Mas Uya ini terkilir Mas Uya. Mas sakit mas. Udah. Udah Mas Uya. Arbi, apa dibopong ditaruh nomornya ini udah deh. Iya di bawah yuk. Yuk. Kamu jangan sampai mati ya. Iya. Semua salah aku, salah. Ngapain kamu ya? Salah aku.
Rafael nggak apa-apa kan Rafael? Kalau nggak gue telepon 911 nih. Udah biasa. Gak apa-apa Mas Uya. Wah, di Indonesia lupa ini. Oke, bener nggak apa-apa ya? Kenapa kan? Cuma terkilir aja biar. Hah? Iya. Ya udah. Oke, sekarang gini deh. Sekarang tinggal ada Bima sama Baron. Sekarang gimana? Lanjutin acara ini. Rafael nggak apa-apa ya? Aman ya? Oke. Mian, coba bacain Baron Mian. Yang jago ngedance tuh di sana ujung. Ya. Ini Baron tengah. Saya lihat tangannya. Boleh ambilin alat saya? Alat, nyantus. Untuk melihat kepribadiannya dia seperti apa, saya akan scan sesuai dengan garis tangannya. Bisa terlihat nanti. Oke. Boleh letakkan tangannya? Oke, tahan. Langsung bergerak. Iya. Langsung bekerja nih Mian. Wah, perasaan gue nggak enak nih. Hasilnya pasti bagus lah. Ya bener loh. Ah, ini Bekerja, juga bro. kali ini. Nah tuh. Loh, kok tangan saya? Canggih juga. Wow. Belum lihat ya, belum lihat kelihatan. Gimana tuh Mian artinya Mian? Oke. Di sini banyak garis putus-putus. Selain itu juga garis tidak sesuai dengan arahnya. Tandanya beliau adalah sosok orang yang problematik. Banget garis Banyak tangannya. masalah ya. Ya. Problematik, selain itu juga hidupnya tidak pernah lurus. Banyak melenceng. Bisa dilihat. Gak mungkin salah itu, nggak mungkin. Nih ya, garisnya ini melenceng. Lagian ngapain percaya sama alat buatan? Oh, Benar ini. Sis banget. mau ngapain? Jangan dibanting. Gue hancurin nih. Jangan dong, jangan dihancurin. Siapa? Sini dulu. Ajak. Lu bohong kan? Dasar kamu penipu. Ini penipu, Dasar Mas. kamu penipu lo. Gak usah pakai urat. Tahu aku. Hah? Kenapa ini Dasar kamu penipu lo. tahu. Lu jangan bohong. Lu juga, aku juga. Gua aja bohong. tampar aja tampar. Cuma pecut pakai pecut, orang dipecut-pecut. Datang lu berisik. Kamu siapa? Lu siapa sih? Semua bener yang dibilang ini bener kan? Bener. Stop, sini. Kamu siapa? Ini kamu siapa ya dia? Lu siapa sih? Ah, lu nggak kenal? Kagak kenal gue. Gak kenal gimana lu bohong ya? Lu siapa? Gak usah pakai urat lu kalau ngomong. Lu jangan pegang lu. Ya, depan. Lu juga. Jangan dorong ya. Pernah victim gue dong. Lu sama cewek. Oke. Ya udah sekarang saya mau tanya, kamu temennya dia? Temennya Mas. Nama kamu siapa? Gua kenal lu. Ngomong dulu. Nama kamu siapa? Nama kamu? Ilma. Maksudnya kenal sama Baron? Iya. Kenapa? Marah-marah kenapa? Dia tuh udah nipu saya. Nipu apaan? Lu nasi gak ngaku lu. Saya mau nanya, tenang. Masalah apa? Ada masalah apa? Ini nipu adek gua nih Mas. Gua aja gak kenal lu. Gimana mau nipu lu? Lu nggak Gak kenal gua sama lu. Bacot lu, ha? Lu apa? Sekarang lu gak berani. Iya. Relaksasi. Jangan kurang ajar penipu. Relaksasi. Penipu. Oke. Lepasin. Mau gua kejut lagi nih. Udah. Ya ampun. Udah. Mau diapain nih, Bi? Hah? Gimana ini ya? Di mana coba? Perlu apa? Kursi aja deh disuruh duduk. Berapa biji? 3. 3 kursi. Oke. Untuk orang yang masih tertidur, oke, untuk orang yang sesentuh yang masih tertidur. Nah, kenapa ketika saya itu 1 sampai 3 buka mata kalian dan di depan mata kalian ada 3 buah kursi. Oke. Kalian bisa duduk di kursi tersebut, tapi entah kenapa pada saat nanti buka mata,
pada sudah tertidur, buka mata dan duduk di kursi, entah kenapa kursi tersebut malah lengket nempel. Di pantat? Iya, pantat. Jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi tetap aja. Jadi makin emosi makin lengket gitu? Makin lengket, makin emosi tuh makin lengket. 1, 2, 3 buka matanya. Yuk duduk dulu yuk. Yuk duduk. Yuk. Di sebelah sana. Nah, Lu siapa sih? Gue gak kenal lu marah-marah sama gue. Lu pura-pura lupa lu. Nggak bisa. Makin emosi makin lengket loh iya, ini. makin sebenarnya emosi, makin mau- lengket. Ah! Nempel. Jangan aja lu. Jangan aja. Tajam dia aja. Mas, mata saya lengket, Mas. Iya nih. Bisa, Ayo lu kena ajab lu. Tenang. Pasti gara-gara lu nih. Lu yang salah. apaan? Lu mau Oke, gue oke, bongkar oke. sekarang apa lu mau ngomong sama abang lu? Bongkar apaan sih? Nah, lo berarti kenal dong? Nah, lu kan. Lo kenal Lu nih, mau saling ngomong sendiri kenal. sama abang lu apa gue yang ngomong? Oke, sekarang gini. Lo tau gak? Ini sugestinya adalah makin lo emosi, makin lengket. Jadi lo makin bener-bener nempel nih. Sekarang saya nanya, Ilma, kenapa lo datang marah-marah ke Baron nih? Ayo ngaku lu. Ya udah diam dulu. Jauh jangan nipu saya, Mas Uya. Nipu apa? Ini gue nih mas. Jadi Baron ini ngajakin adik saya buat ngedance mas. Cuman biasanya ngedance profesional. Tapi malah diajak striptease mas. Oh, striptease. Gue gak pernah nyuruh adik lu buat striptease ya. Kalau dia nggak ada sih aja. Iya lu datang minta-minta job sama gue. Nggak ada, lu yang bohong. Lu mau ngomong sendiri apa gue bongkar sekarang? Bongkar apaan sih? Dia yang ngajak kan? Iya, dia yang ngajak. Lu cerita gitu kan? Heeh. Lu beneran? Lu mau gue bongkar sekarang apa enggak? Sorry. Ya. Kurang ajar ya. Bang. Gue bongkar sekarang lu ya. Lu diam. Adik lu minta job sama gue, sama dengan perempuan-perempuan di luar sana. Terus? Dia minta job buat striptease. Makanya lu jaga adik lu, jangan kebanyakan main cewek lu di klub sana. Dan sekarang lo Jawab lu. bisa tahu adik lo Lu tahu nggak adik lu? nari striptease dari mana? Buka sekalian sekarang. Adik lu mohon-mohon sama gue butuh duit buat bayar kosan dia, tahu nggak? Bener mak. Nah, sekarang lo bisa tahu adik lo nari striptease dari mana? Ya jelas tau lah, orang dia hobi nonton striptease, yang dia nonton adiknya sendiri. Kaget kan lu? Ya udah. Bibi, lepasin, Bi. Lepasin. Makanya kalau punya adik tuh diperhatiin. Ya udah. Kebanyakan. Ini masih mau pada emosi nggak? Kalau nggak emosi saya balikin lagi nih. Ini gara-gara Selesaiin abang aja nanti. nggak Lu pernah orang kasih gua. aku duit. Balikin lagi aja. Oke, sekarang pada tahun ketiga semuanya kembali seperti semula ya, nggak nempel lagi, tapi tetap tahan emosinya. Kalau mau selesaiin. Oke, 1, 2, dan 3 balik lagi. Terus lu kenapa ngasih kerjaan itu? Harusnya kan lu larang. Kan gua temen lu sendiri. Ini adik gua. Dia mohon-mohon sama gua nangis-nangis. Lu tahu nggak adik lu? Ya harusnya kan bisa larang dong, Ron. Lu bener yang dia omongin. Pergi lu sana lu. Berisik. Lu malu-maluin ya. Bawa dia keluar deh. Aku butuh duit, tau gak sih? Keluar. Tau nggak? Lo keluar juga. Baron juga. Iyalah. Iya, Baron lah, beresin lah. Lo keluar. Ya nggak mau lah. Orang gua masih mau nyari jodoh sini kok. Mau nyari mereka kok. Cabut. Udah. Ayo keluar. Udah. Take out, tricer 3 kursi. Take out. Oke. Sekarang gini deh, Bima, untuk mencairkan suasana, gue minta lu nyanyi satu lagu deh, ya kan? Nah. Waduh. Ya. Kita coba nyanyi yang ngebit-ngebit ya Mas Uya ya. Ya.
siapa ini, eh? Mas Uya tolongin. Ini siapa ini, eh? Orang lagi nyanyi-nyanyi, men, masuk-masuk marah-marah. Dia kurang ajar maksudnya. Kurang ajar apa? Dia kurang ajar. Dia ninggalin rumah. Listriknya nggak nyala. Risa, kamu pikirannya kemana sih? Tunggu, sabar. Ini jangan. siapa? Ini toyo Risa, ini Makanya. kenapa marah-marah kenapa? Dia ini pergi, lupa tuh nyalain lampu. Listrik, mah. Listrik. Iya. Lupa matiin lampu, Bu. Terus? Ikan koi pada mati. Mas, aku mau tunjukin. Ini ikannya mati, Mas. Ikan koi mati. 50 juta rugi kita, Mas. Gara-gara dia. Kira-kira lupa nyalain listrik. Iya, dia yang kurang ajar, Mas. Coba ada fotonya nggak? Ya ada, Mas. Coba kasih ke ini, panitia. Tolong kasih panitia. Ya, itu kasih ke panitia. Kasih panitia. Ya. Kasih panitia. Kamu ini. Maafin aku ya, Ma. Dasar anak pembasi. Emang Mas kurang ajar, Mas. Emang gue kurang ajar banget nih, Mas. Kita rugi 50 juta kali rawat, tau gak sih, ah? Mas Uya, maafin juga berkali-kali bilang kalau mau pergi itu nyalain listrik. Gara-gara dia. Gara-gara kamu, gara-gara lu. ikan koi pada mati semuanya. Iya. Mikir dong, mikir. Lu suka nyolong kan? Gue gue kemana? Enggak, Kak, aku nggak pernah. Aku nggak pernah pakai sama kakak, kan ukurannya beda, Kak. Pasti lu sih. Siapa lagi kalau bukan lu? Cuma ada 2 kita. Udah, coba. Gue penasaran nih. Coba, ini mana begini, lo ada dendam apa nih ibu sama? Coba, foto mana? Kok ikan koinya mati mana coba? Ya. Wah, tuh. Berapa kerugiannya tuh? Tinggal dimasak aja. Mikir dong, mikir. Bisa itu Ini ikan koi beneran, Bu? Beneran lah. Oke. Oke, jadi ini pada mati, Bu? Iya, Mas Uya. Iya, 50 juta, Mas. Kan lumayan. Kakak maafin aku ya, Kak. Enggak. 50 juta gila. Hah? Buat uang kuliah lo? Lo sadar? Mahasiswa kebidanan. Bayarnya berapa? Mahal itu lo. Ini Mas Uya, waktu melahirkan dia tuh emang udah bermasalah. 8 bulan dia udah keluar. Gara-gara kawan dia, Mas ya. Ayah, papa saya meninggal gara-gara dia. Maksudnya Papa ngapain? saya Meninggal kenapa? meninggal di sungai, Mas ya. Hanyut di Gara-gara sungai? dia. Enggak, itu enggak benar, Mas Uya. Emang gara-gara dia. Emang dia problematik, Mas ya, dari kecil. Saya nggak suka dari dia. Jadi gimana gara-gara dia? Gara-gara dia, papa saya meninggal di sungai, Mas ya. Ngapain? Papa saya kena arus. Kena arus? Gara-gara dia. Kenapa gara-gara dia? Ya, Enggak, Kakak bohong. enggak benar. Ingat gak? Papa nolongin kamu di sungai, terus kena arus, terus meninggal. Kamu selamat. Bukan aku yang bikin Papa meninggal, Kak. Enggak, kamu pokoknya kamu. Pokoknya kamu yang buat Papa meninggal. Papa meninggal Kamu gara-gara ngapain kamu. juga pakai sungai? Pakai apa? Gara-gara di sungai, Iya. hanyut bapaknya nolongin? Iya. Enggak itu enggak benar. Oke. Mian. Ya maju. Oke. Apa yang Mian lihat nih, Mian? Gini Mas Uya, Gimana? saya melihat Rista ini selalu ingin ditekan dan disalahkan. Sehingga menjadi orang yang punya kecenderungan self-blaming atau menyalahkan diri sendiri. Semua yang terjadi pada hidupnya penuh dengan tekanan yang sangat berat oleh mereka ini. Yang banyak menuntut Enggak benar. Enggak benar kamu. Itu benar. Pantesan dari tadi awal Rista kayak selalu self blaming ya, menyalahkan diri sendiri. Apa salah dia itu mungkin gara-gara ini efek psikologis ya. Coba Bi, bisa nggak direlaksasi atau mungkin direparasi nih? Direlaksasi Iya. aja dulu kayaknya. Iya. Kita cari tahu. Iya. Boleh minta kursi. Oke, duduk. Silakan Tris. Mundur lagi. Nyender. Oke, sekarang kamu fokus ke depan dan entah apa yang terjadi ketika kamu melihat jam tersebut bergerak ke kiri dan ke kanan. Fokuskan dan izinkan diri kamu untuk rileks, tenang dan nyaman dari sebelumnya. Dan biarkan alirkan gelombang relaksasi dari ujung kepala sampai ujung kaki membuat kamu lebih tenang, nyaman dan rileks. 1. Apapun yang terjadi nanti ketika siapapun bertanya dengan kamu, akses segala informasi yang terjadi di masa lalu kamu dan ceritakan lebih tenang dari sebelumnya. 2 dan 3. Oke.
Apa benar kamu dari kecil selalu ditekan dan disalahkan oleh kakak dan ibu kamu? Iya benar Mas Uya. Dari saya kecil, saya selalu disalahin sama ibu sama kakak saya. Saya selalu disalahin atas semua masalah yang padahal saya nggak perbuat, Mas Uya. Maksudnya gimana tuh? Ya dari hal-hal sepele. Mama nggak dapat arisan. Kamu disalahin? Iya. Karena apa? Bawa sial kamu. Karena apa kamu disalahin nih mama gak dapet arisan? Emang kurang ajar Mas dia Mas. Karena saya ikut. Nggak Kamu ikut arisan terus mama kamu gak dapet arisan disalahin kamu? Iya Mas Uya. Terus apa lagi? Terus ada pacar kakak saya main ke rumahnya. Terus katanya saya sok centil, sok cantik Mas Uya. Ya, emang begitu. Kakak putus sama cowoknya, saya yang disalahin Emang katanya. begitu Mas, kelakuannya Mas. Karena apa? Karena katanya saya sok cantik, sok tebar pesona. Lah, emang begitu nggak sih? Sadar diri. Terus apa lagi? Lalu emang benar tadi yang menyebabkan ayah kamu meninggal? Bahkan saya selalu disalahin atas kematian papa. Padahal bukan saya yang bikin papa meninggal. Sadar diri kali. Cuma papa orang yang bisa bikin aku seneng. Dan cuma papa yang gak pernah sama sekali nyalahin aku. Aku capek tahu disalahin mulu. Dan pas yang lagi di sungai, aku gak pernah sama sekali buang air di sungai. Terus papa kamu meninggal katanya nyelamatin kamu? Papa aku justru nyelamatin anak kecil yang hanyut di sungai. Bukan gara-gara aku. Tapi dia juga kelepak-kelepak di sungai. Katanya kamu juga kelepak-kelepak di sungai. Justru aku itu lagi nyelamatin papa aku. Tapi nggak berhasil. Tapi aku juga nggak bisa berenang. Tapi aku selalu berusaha untuk nyelamatin papa aku. Ih, bohong itu Mas. Oke. Coba. Ayo, Bi. Enggak. Dibenerin mental supaya nggak nyalain diri sendiri nih. Oke. Ini gara gimana sih ini sebenarnya? Bukan, karena sering disalahkan maksudnya. Sering disalahkan. Oke, karena kepribadian ini kan bersumber dari memang persepsi yang pertama, yang kedua memang pengalaman. Jadi pengalaman dia di masa kecil seperti ini. Oke, bisa sekarang saya hitung 1 sampai 3. Oke, mulai sekarang dan seterusnya, apapun yang kamu rasakan di masa lalu kamu berusaha untuk berdamai dengan diri kamu sendiri. Katakan dalam hati kamu, mulai sekarang dan seterusnya. Oke, katakan langsung diucapkan, mulai sekarang dan seterusnya. Mulai sekarang dan seterusnya, Saya mengizinkan saya mengizinkan diri saya diri saya untuk berdamai untuk berdamai dengan masa lalu, dengan masa lalu, masa sekarang, masa sekarang, dan masa depan. dan masa depan. Apapun yang terjadi nanti, Apapun yang terjadi nanti, saya akan selalu berdamai saya akan selalu berdamai dan memaafkan dan memaafkan segala sesuatu yang menghampiri saya. segala sesuatu yang menghampiri saya. Oke, 1, 2, dan 3. Oke, lebih percaya, lebih semangat lagi. Oke. Coba Bi, di terapi Bi, gimana cara supaya dia bisa ngelemasin, ngerilis semua emosinya gitu Bi? Jadi kita harus mereverse ulang pengalaman dia. Oke. Kalau masa lalu dia mempersepsikan bahwa salah itu memang harus menyalahkan diri sendiri, self blaming tadi. Tapi Harus kita hapus reverse, dia, gitu. tapi kita reverse kesalahan itu tidak seharusnya menyalahkan diri sendiri, nggak apa-apa. Semua orang pernah melakukan Pernah kesalahan ya. Oke. Boleh berdiri? Kita juga belajar dari kesalahan kan? Betul. Oke. Boleh minta ini tolong dari kandidat pria nggak? Ada beberapa benda yang memang tidak terpakai atau membantu untuk terapi. Oh, boleh minta meja. Oh iya. Trisa boleh ambil. Nah itu. Mau yang mana TV saya? Yang mana? Cuma dipinjemin doang kan? Iya. Iya. dipinjemin doang. Oke, udah nggak apa-apa. Cuma dipegang aja Oke, sebenarnya. dipegang doang kan? Iya, aman ya? pegang aja. Itu data penting soalnya. Iya. Banyak video-video. Sama dompet. Iya. Terus gimana Bi? Oke, kita simpan di sini Mas ya. Disimpan? Ya, disimpan. Oke, di sini ada 3 benda yang kandidat pria pinjemin, tapi memang kita harus mereverse ulang. Apapun yang kamu lakukan di sini nggak apa-apa. Salah itu biasa menurut kita. Oke, menurut kamu, dan biarkan itu menjadi biasa aja menurut kamu. Karena berbuat salah itu merupakan hal biasa nanti. Oke, kamu boleh hancurin atau bakar, silakan.
Katanya membantu untuk Tadi kan mau membantu. Nanti diganti nanti. Ya udah nggak apa-apa. Tangkap bro. Respect bro, respect. Oke, sekarang di 3 benda ini, munculkan memori ketika kamu mengalami peristiwa yang membuat kamu sakit hati, dendam ataupun kecewa terhadap sesuatu ataupun seseorang. Munculkan nanti pada hitungan ketiga, akses memori tersebut, dan nanti pada hitungan ketiga, kamu boleh teriak sekencang-kencangnya. Ketika sudah teriak keluar, kamu boleh hancurkan benda-benda tersebut. 1, akses kembali memori tersebut. 2, apapun yang kamu rasakan sekarang, akses kembali memori ataupun pengalaman di masa lalu kamu. 2, dan 3, munculkan kembali. Kamu boleh teriak sekencang-kencangnya, boleh? Teriak. Itu dihancurin. Wah. Ya. Oke, sekarang kamu boleh disiram pakai air, pakai minyak ini. Siram aja, siram. Terus yang banyak. Siram. Oke, biarkan ini visualisasikan bahwa apapun yang kamu rasakan, energi itu akan menyatu dengan alam semesta, dan biarkan kamu menjadi lebih tenang lagi ketika emosi kamu sudah dialirkan ke benda-benda yang di depan kamu. Oke, silakan sekarang bakar aja. Bro. Nah, ini langsung lebih rileks dia. Lebih rileks. Karena kita mereverse ulang, maksudnya mengulang kembali peristiwa ketika dia mencoba untuk mensalahkan, tapi dia ngerasa ya berbuat salah itu it's okay, nggak apa-apa. Karena setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan, maksudnya. Ya, langsung di take out. Ya. Oke. Gimana, Trisa udah lebih enak belum? Bentar Mas Uya. Kenapa? Sepertinya Samantha ingin berbicara. Hah? Samantha. Mau bicara sama siapa, Bi? Samantha bicara sama siapa? Dia ingin berbicara dengan sosok ibunya. Hah? Maju, Bu, maju, Coba. Bu. Bu, apa? Ibu maju sekarang. Dia orang tua yang jahat. Apa? Kakaknya juga. Maju kamu. Ada masalah apa ya sama gue? Samantha bilang mereka itu adalah orang yang toksik. Harusnya kalian itu jadi support system bagi dia, bukan menghancurkan, apalagi kena mental. Wah. Bertahun-tahun dia introvert, sakit karena ulah kalian. Jahat emang. Waduh. Itu benar, Mas. Oke, Arbi. Enggak, Coba, aku Bi, nggak coba percaya. kita relaksasi, Bi. Boleh minta aku kursi nggak satu percaya. lagi? Hatinya 2 orang langsung. 2 orang boleh. Bersama kakak. Nggak benar itu. Enggak, aku nggak percaya sama gini. Mas Uya, Ya. hatinya hancur. Panas. Panas apa? Seperti rasa sakit yang terus dipendam dan kekecewaan yang sangat mendalam. Ya, Samantha. Oke, Arbi, coba relaksasi, Bi. Ibu boleh duduk sama Melisa. Enggak. Ibu, nggak mau. Ibu, tolong. Ibu. Boleh minta air relaksasi. Bu, duduk. Ibu sama Melisa duduk. Duduk aja. Kakak, tolong sekali ini. Yuk, Melisa duduk yuk. Tolong sekali ini.
ikutin kata-kata aku. Jangan Bu, jangan Bu. Bu, Jangan Bu. Ibu tolong Bu. Ayo Bu, relaks sekarang. Kakak, Ih, gak mau gue. Apaan sih? Ayo. Lagi macam saya gitu. Gue gak mau. Gak mau. Gue tuh gak mau tuh. karena aku pengen tahu Kak yang kebenarannya. Gak, gue gak mau. Oke. Emang lo yang salah? Oke, Ibu Melisa, fokus ke depan. Apapun yang kalian dengar, suara tersebut menggiring kalian masuk ke dalam kondisi relaksasi lebih tenang, lebih nyaman dari sebelumnya. Dan biarkan kondisi relaksasi tersebut menjarah ke seluruh tubuh kalian lebih tenang, lebih nyaman, dan lebih rileks lagi dari sebelumnya. Dan suara resonansi tersebut sekarang menggiring kalian untuk mengakses segala informasi yang terjadi di masa lalu kamu dan ceritakan lebih tenang, lebih rileks dari sebelumnya. 1, 2, dan 3. Ibu, pertanyaan saya adalah sejak kapan Ibu gak suka sama Trisa? Semenjak Trisa lahir, ekonomi keluarga kami langsung merosot, Mas Uya. Hah? Tuh, langsung miskin. Ayahnya dipecat dari kerjaannya. Jadi kami punya banyak hutang. Untuk apa? Untuk biaya lahiran si Trisa saja, itu kita nggak bisa, nggak mampu. Jadi? Ya pokoknya anak itu bak sial, Mas Uya. Oke, sekarang kakaknya Trisa. Lo sebel banget sama adik lo kenapa? Aku sebel banget sama Trisa dari kecil Mas Uya. Sejak kecil, sejak Trisa lahir, rasa sayangnya dibagi dua Mas Uya. Aku sebel banget. Rasa sayang siapa? Rasa sayang papa saya dibagi dua. Oke, emang benar Trisa yang bikin bapak lo meninggal? Ya sebenarnya sih bukan kesalahan Trisa banget sih ya Mas. Jadi apa? Pas itu emang kita lagi main di sungai, main bola di sungai ya Mas ya. Ya. Tapi aku sengaja hanyutin bola di sungai. Apa? Kakak jahat banget sih, Kak. Tunggu, Bentar, kenapa? Ya aku sengaja hanyutin bola di sungai Mas. Terus Biar Trisa, aku suruh Trisa ambil di sungai. Dan pas Trisa udah kena arus, papa saya ngebantu Trisa dan ternyata papa saya terkena arus Mas. Dan ternyata naasnya papa saya meninggal dan Trisa selamat. Tapi untuk menghapus rasa bersalah saya menjadikan Trisa jadi kambing hitam saya Mas saya. oh tuh, jadi gara-gara lo sebetulnya. Kakak tega banget sih Kak. Kakak jahat. Oke, Abi, sadar Bi. Oke, Ibu, Kakak, sekarang saya hitung 1 sampai 3, semuanya kembali seperti semula. 1, 2, dan 3. Aku nggak nyangka kalian begitu ya. Itu semua gara-gara ulah kalian, bukan gara-gara aku. Itu gara-gara kakak, bukan gara-gara aku. Emang kamu salah dari dulu. Mama sama kakak. Enggak, kamu memang sudah salah dari lahir. Problematik tau gak sih lo? Sadar diri, mikir. Aku tuh kayak nggak ngerasa punya keluarga, tau nggak? Aku benci kalian berdua. Mau kemana? Tuh lihat tuh Mas Uya, emang begitu kan anaknya, suka bikin onar. Lah, tadi Trisa jujur waktu di relaksasi bilang katanya yang nyebabin ayah meninggal karena dia sengaja ngelemparin bola dan suruh Trisa ngambil dan hanyut. Kakaknya. Tapi nggak masuk ya, aku nggak gitu masuk ya. Trisa tuh yang jadi tumbal selama di kambing hitamin. Bisa kemana? Ya kejar lah. Trisa! Mama. Sama kiranya. Bima, sorry Bim. Duh, nasib deh Mas Dwi. Tapi lo tetap bisa nyari jodoh deh. Iya deh, kalau gitu deh. Oke, kita mulai lagi, kita kocok fishball-nya ya. Oke. Udah benar nih, bolanya nih. Oke, buat cowok ya. Cowok nomor 9.
Oke. Siap. Nama siapa? Ari. Ari. Oke. Ari, pria jomblo berwajah manis ini ingin mendapatkan pasangan yang mau langsung dibawa ke pelaminan. Apakah Ari menemukan cintanya malam ini? Ari punya usaha kerja apa? Punya usaha. Apa? Saya punya usaha sablon baju, sama saya juga lagi coba usaha sewa motor sama mobil. Rental. Oke. Ari, pengusaha nih berarti ya. Tipe cewek ideal lo seperti apa, Ri? Tipe cewek ideal gue suka cewek yang nyaman dirangkul. Oke, nyaman dirangkul. Nyaman juga digendong. Digendong. Sama gak malu-maluin kalau datang ke kondangan. Nyaman dirangkul, enak digendong, gak dimalu-maluin bawa ke kondangan. Siapa yang suka sama Ari dan punya tipe seperti tadi, nyaman dirangkul dan enak digendong? Bentar mas. Kenapa? Saya punya cara saya sendiri buat gitu. Gimana caranya? Panitia tolong dong. Panitia 17-an kali ya. Berisik. Mau minta apa? Jadi cara saya tuh, saya minta balon. Ya. Nanti semua cewek-cewek yang ada di sini berpasangan, ditaruh di dadanya, dibetusin balonnya. Dibetusin? Iya, Iya. Saya nggak peduli siapa yang duluan pecah si balonnya, tapi saya cuma ngelihat seberapa besar usaha dia buat mecahin balon itu. Oke, berdiri semua, berdiri berarti. 1, 2, 3 dan 4, 5 dan 6 gitu ya berpasangan ya. Oke. Berpasangan sama teman sebelahnya. Ya. Udah, pegang balon semua. Gini maksudnya ya. Maunya aja lu. Oke. Tangan di belakang ya. Siap, kita hitung. 3 2 1. Ayo dong pecahin, kalian pasti bisa. Ayo. Oke, cukup. Oke. Ternyata tidak semudah itu ya. Tak semudah itu. Ayo, ya. Oke. Coba. Yang pecah berdiri, coba. Pecah berdiri tadi, yang pecah. Ya udah, coba berdiri. Coba kamu pilih siapa jadi? Kalau saya perhatiin nih mas, kayaknya nomor 56 sama 13-14 tuh usahanya buat mecahin tuh besar banget. Oke. Ya udah, jadi mereka turun nih. Turun. Ya turun, 56, 13, 14 turun. 1, 2 enggak ya? Enggak mas. Kurang. Enggak ya? Oke. Ya. Nama siapa? Miska. Miska kerjaannya apa sehari-hari? Karyawan swasta. Karyawan swasta. Kalau kamu? Aku Fitri. Fitri, kerjaan sehari-hari? Aku HRD di suatu perusahaan, jadi tugas aku kayak ngerekrut karyawan baru. Oke, kalau kamu? Aku Ina, Kerjaannya? punya perusahaan rumah makan bebek. Kalau kamu? Nari. Nari? Ya karena aku suka nari. Oh ya, emang kerjaannya apa? Aku baru lulus, baru mau nyari kerja. Oke, ya udah. Kalau begitu, sekarang ada 4 orang ini, kamu harus pilih 2. Kamu mau ngapain nih? Saya mau challenge 2 cewek, saya mau rangkul. Sama-sama gendong. Oh, kalian suka yang dirangkul tadi ya? Oke. Ya udah. Silakan. Boleh kalian berdua? Coba. Nyaman juga mas dirangkul sama 2 cewek gini mas. Gitu, jadi ya? Iya. Ayo balik lagi. Balik. Wah nyaman mas. Nyaman, oke. Nyaman. Nah, tadi lo suka sekarang mau diapain lagi nih? Saya mau ngegendong sekarang. Ngegendong? Gak apa-apa ya digendong ya? Gendong? Gak apa-apa ya digendong ya? Oh iya.
Biar apa nih? Biar nanti saya gendong buat malam pertama. Udah mau mulai siapa? Kamu namanya siapa tadi? Miska. Kamu? Fitri. Oke, mau Miska dulu coba gendong. Ya, boleh ya? Oh, jangan. Oke, coba sekarang ini. Maaf ya. Enak gak? Bisa Enak, Mas. gendong? Enak, pas dia. Dia nggak tahu. Miska gimana? Udah pernah digendong cowok belum sebelumnya? Belum, Mas. Belum pernah ya? Iya, iya. Pas banget. Izin ya. Oh iya? Oh iya, bener? Oh, iya. Ayu Ting-Ting kenapa? Kamu gak apa-apa? Oh iya ya. Perasaan sakitnya di bawah, ngapain lo ke atas pijetnya? Tahu Mas dikira di sini, Maaf ya. Ini kayak Ayu Ting-Ting mukanya ya. Siapa lagi nih? Putri. Siapa Pak di sini? Kamu ngapain di sini? Hah? Cari kamu di apartemen. Ih. Udah. Katanya. Enggak. Bapak ini siapa? Bapak ini siapa? Saya pacarnya Fitri. Pacarnya Fitri? Katanya Om pulangnya minggu depan. Kamu ngapain di sini? Ya aku di sini mau cari jodoh lah. Aku capek jadi simpenan Om terus. Sama cowok-cowok giniin? Iya, karena mereka masih muda. Terus kenapa Om bisa tahu aku di sini? Om kan beliin mobil kamu. Udah ada GPS-nya. Oh, jadi tahu ke sini? Iya. Terus kamu ngapain di sini? Jelasin. Ya saya mau cari jodoh. Saya mau punya keluarga. Saya pengen hidup yang benar, nggak kayak jadi simpenan Om terus. Iya, tapi aku jujur. Ngaku. Kamu ngaku langsung jujur. Iyalah, saya mah jujur. Saya nggak munafik, nggak kayak cewek jadi sini jadi simpenan Om. Kamu mau nikah sama cungling-cungling seperti ini? Ya, biarin aja. Sekarang mereka masih muda. Mereka seumuran sama aku. Mau kamu hidup sengsara sama cowok-cowok giniin? Sengsara gimana, woi? Muka-muka kere tuh, taman dari denger. Om, relain aja aku, Om. Gak usah di sini. Ngapain sih di sini? Udah, kamu ikut aja bro. Enggak. Ngapain aja? Saya nggak mau. Kalau saya mau di sini, enggak. Ih, nggak usah tarik-tarik. Gak apa, pulang aja. Cukup, Pak. Mau ikut. Loh, ngapain Papa di sini? Coba turun, coba. Turun. Malu-maluin aja, Pak. Loh, Viko, kamu ngapain? pantas ya. Mama ninggalin Bapak. Jadi ini bapak kamu? Iya, ini Papa saya, Mas. Terus? Dia masih seperti ini. Sama kayak dulu, Mas. Kenapa dulu? Papa ninggalin Mama, Mas Uya. Demi apa? Demi cari cewek lain. Mamamu nggak tahu. Mama kamu yang nggak sabar. Kalau Papa nggak seperti ini, Mama juga nggak bakal ninggalin Papa. Sabar, Viko. Sabar. Kamu anak itu. Sabar, Viko. Sabar, Viko. Biarin aja, Pak. Ini namanya anak muda, nggak apa-apa. Tenang. Gak, Mas Uya, saya mau cabut. Viko. Ya, biarin aja lah. Anak muda memang nggak ngerti kehidupan. Nggak ngerti kehidupan. Tua juga lu. Ya gitu anak om. Ayo, Fitri. Apaan sih? Nggak mau. Aku nggak mau ikut. Aku mau di sini. Aku mau cari jodoh. Udah dong, kalau bisa dia nggak mau tuh nggak usah dipaksa. Ini Udah siapa ini? tua juga. Ini siapa? Masih aja nyari cewek-cewek kayak gini. Malu lah umur. Masih aja berulang. Udah tua juga. Ini siapa ini? Temen aku lah. Kalau kamu nggak mau pulang, biar Sono, saya udah nggak mau ikut sama Om. Apaan sih lo juga ih? Ayo. Kalau kamu nggak mau sama, biar om. Iya, saya nggak mau sama Om. Udah, kamu sama aku kebutuhan saya cukupin semua. Udah cukup hidup gue, nggak usah kayak gitu. Gak usah pegang-pegang lo yang nggak usah kurang ajar. Gue bilang sama bokap gue di depan. Bener lo ya, awas lo. Oh, dibawa panggil bokap bener.
Ayo Fikri. Bapak udah pulang aja deh. Bapak tuh siapa sih? Datang ganggu acara saya. Bapak udah tua ingat umur. Cabut. Kamu siapa? Arbi. Kamu sini. Kamu nggak bisa. Kamu nggak bisa. Nggak bisa bukan sama kamu. Udah. Ngapain udah? Kacau nih. Kamu tuh nggak tahu diri. Ya. Unjuk aja udah. Nah, cukup. Oke nih. Maju, Pak. Ini Saya Pak jangan ganggu. ribut. Lu ganggu. Tadi kamu siapa jadi sebetulnya? Saya bapaknya Miska. Bapak Miska. Saya nggak terima anak saya dicolek-colek sama dia. Oke. Tahu aja lu. Fitri, ngapain kamu di sana sini? Enggak mau saya di sini aja. Orang udah kelar berantem sini. Enggak, saya di sini aja. Loh kenapa Bapak? Enggak, saya nggak kenal sama Fitri, Pak. Lah. Saya kan nggak nanya. Tahu namanya. Pertama saya nggak nanya kamu kenal apa enggak. Bapak tiba-tiba bilang saya nggak kenal sama Fitri. Yang nanya siapa? Ada yang nggak benar nih. Fitri coba sini. Diam lu, jangan campur. Kenapa kamu jawab di situ? Itu karena saya takut orang berantem, Mas. Kan udah selesai berantemnya. Iya, tapi tadi kan masih berantem, jadi saya takut, makanya saya di Coba Bapak sini Bapak. Kamu kenal sama Bapak ini nggak? Enggak, Mas, saya nggak kenal sama Om Jujun. Lah, Sebutin nama. Kok tahu namanya? Kok kenal sama kamu? kok Enggak, tanya namanya tadi? Tapi tahu namanya. Bapak kenal sama dia? Enggak, saya nggak kenal sama Fitri. Nah. Bapak jujur aja, Bapak kenal gak sama dia? Ya. Oke, Mian, coba apa yang Mian lihat? Seperti ada kebohongan nih kayaknya nih. Boleh Bapak ke depan? Aja Pak udah Pak. Saya minta Samantha sekarang. Samantha. Kenapa, Mi? Hah? Masuk Samantha lagi. Mas Uya, mereka ini punya hubungan khusus. Layaknya suami istri. Ngaca lu. Bohong apaan sih? Saya nggak ada apa-apa sama dia. Ya diam aja. Cewek macam apa lu? Kesel gue minum dulu. Jangan berbohong. Nah, udah Fitri ngaku deh, atau Om Juju. Ngaku lah. Gak mungkin banget bokap gue kayak gitu. Udah, relaksasi, Bi. Oke, dua-duanya apa Fitri sama atau Jujun, Om Jujun. Siapa nih relaksasi nih? Fitri aja dulu, Fitri, Bi. Kita kursi boleh. Bokap gue nggak mungkin banget kayak gitu. Ya emang gue nggak kenal sama bokap lo. Ayo Fitri. Enggak, saya pulang aja mas, saya nggak kenal sama dia. Ayo, Ngapain? pulang, udah masuk Nggak usah kayak sini. gitu, buktiin aja. Ya. Kenapa takut lo? Oke, saya tanya dulu nih sama Fitri. Fitri bersedia direlaksasi nggak? Ya, bersedia. Tadi paksa ya. Oke, sekarang fokus ke depan dulu. Oke, apapun yang kamu rasakan ketika kamu melihat jam tersebut bergerak ke kiri dan ke kanan, niatkan kembali untuk tetap nyaman, rileks, dan lebih tenang dari sebelumnya. 1, lebih tenang. 2, sangat nyaman sekali. Dan 3, masuk dalam kondisi relaksasi dan biarkan gelombang relaksasi tersebut mengalir ke seluruh tubuh kamu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dan biarkan nanti pada hitungan ketiga, akses segala informasi yang terjadi di masa lalu kamu dan ceritakan sesuai dengan fakta yang terjadi. Oke, 1, 2, dan 3. Tetap buka mata. Oke, untuk Fitri. Emang kamu kenal sama ayahnya Miska tadi yang lo panggil Om Juju? Ya memang ada hubungan spesial sama Om Jujun. Wah. Lu apa? Oke, ada hubungan apa? Ayahnya Miska udah nikah siri sama saya dari tahun 2022. Wah.
Terus? Gak mungkin banget. Tapi 3 bulan yang lalu, saya pergi ninggalin Om Jujun dan ketemu sama Om Roy. Wah. Om Jujun ini orangnya gimana? Om Jujun orangnya baik. Dia perhatian sama saya. Dia juga yang beliin saya apartemen. Oh, gitu. Terus lo kenapa ninggalin dia? Ada satu hal mas yang bikin saya harus ninggalin Om Jujun. Apa? Dia kalau minta suka aneh-aneh. Aneh-aneh gimana? Waduh. Kadang di balkon, kadang di toilet mall, kadang di parkiran mobil. Wah, ingat umur. Iya, Bikin saya nggak nyaman mas. Saya takut ketangkep dan viral mas Uya. Serius? Iya mas. Saya tahu pas saya menghilang, Om Jujun berusaha cari saya. Tapi karena saya udah biasa jadi simpenan, jadi saya udah terlatih untuk sembunyi mas Uya. Wah. Dan lo lari. Di masa pelarian dari Om Jujun, saya kenal sama Om Roy. Om Roy sih baik juga. Dia beliin saya mobil. Dia kasih uang bulanan ke saya. Om Roy ini baik juga. Iya Mas Uya. Jadi lo tuh simpenan gitu? Iya. Saya juga lagi nulis buku Mas. Nulis buku? Iya. Apa tuh? Judulnya 1000 Cara Menjadi Simpenan Om-Om. Wah gila! Iya. Buat lo aja lah Pak. Cewek-cewek di sini juga semuanya rata-rata simpenan Mas. Mana aja? Nomor 9, nomor 24. Simpenan om-om. Simpenan om-om ya? Iya. Iya bener katanya itu. Iya. Kelihatan. Yang nomor 9 itu simpenannya udah bukan om-om Mas, tapi kakek-kakek. Kalau yang nomor 17 itu simpanan orang Nigeria Mas di kapal. Bukan cuma itu Mas, cowok-cowok di sini juga simpanan tante-tante. Oh, parah, dibongkar. Emang. Yang nomor 2 itu simpanan Oma Juju. Simpanan siapa? Oma Juju. Simpanan Oma Juju. Ngaku aja ada. Tapi kenapa? Lo akhirnya jadi tobat, lo kan sampai menulis buku 1000 cara tadi menjadi simpenan. Tapi kalau mau tobat tuh kenapa? Karena di suatu malam, saat saya sendirian, saya mikir, mau sampai kapan saya hidup jadi aneh-aneh kayak gini. Saya juga pengen punya suami dan anak sebagai rumah buat tempat saya tua. Oke, sekarang saya hitung 1 sampai 3, semuanya kembali seperti semula. 1, 2, dan 3. Kesel gue milih lo. Apaan sih? Mau ngapain? Oh, simpanan bapak gue yang ada. Gue kenal sama lu kapan? Gak usah kayak gitu ya. Kayak gitu gue gak kenal ya. Tapi gue gak sama dia. Bapak juga. Kamu gak gaji. Kenapa harus beli di apartemen segala macam? Aku kerja mati-matian sendiri. Oke. Ini. Jangan dimengerin. Ini lo waktu di relaksasi. Ya. Aku bakal ngapain ke mama? Oke. Ya udah, Waktu lo di relaksasi, lo bilang tadi lo emang aneh-aneh simpanan om-om. Ya iya, tadi kan kenal sama bapaknya dia. Cewek. Pasti bokap lo udah ya sudi gue. Jadi diam aja ya Pak di sini. Aku bakal aduin ke mama. Jangan. Pit. Woi. Diam di sini. Aku bakal telepon mama di sini. Jangan. Kalau lu telepon mama lu bisa cariin mama gue. Lu jangan telepon mama lu.
Ya Bapak Bisa cerai aja, ngapain kayak gitu? Bener-bener kan orang tua. Apaan sih? Itu aku kerja cuma buat telepon itu, tapi malah dihancurin diserahkan orang lain yang jadi hidupin. Lu jangan telepon mama lu, udah. Kita kerasin di rumah aja. Gak usah kayak gitu. Ini ayah lu yang dulu kamu banggain. Jadi lu diem deh dari om-om. Urusan rumah tangga gue lu. Lu berdua udah sama aja. Gak usah kayak gitu. Cabut aja Dan tua juga mulai pada sadar lo berdua. Lu juga gitu. Cowok kayak gini. Kenapa? Andi. Usir dah. Fitri, selesaikan masalah di luar semua. Udah keluar aja mas. Gue lagi nyari jodoh, pulang sana. Fitri out. Jangan diam jadi om-om. Saya nggak mau acara saya rusak gara-gara ini. Udah nih, aman. Oke, udah. Kita lanjutin aja. Sorry nih Ari ya. Ada 2 orang tersisa nih tinggal. Siapa namanya tadi? Ina sama? Nari ya. Oke, sorry ya. Oke, salah satunya bakal jadi jodoh kamu. Cepet Eri, dari keburu ada yang nongol lagi. Udah. Mas, saya nggak apa-apa ya, izin buat ngendong mereka berdua. Challenge namanya juga. Halo, siapa lagi nih? Lu kemana aja? Nah lo, Enggak, lu jangan kayak gitu ya. Mas, ini siapa mas? Ini siapa? Lo siapa? Aku tuh pacarnya dia, Mas. Pacar Ari. Halo mas, enggak bukan. Ya, Saya nggak kenal. Pacar pura-pura, pacar sewaan. Lalu ngarang, udah cabut sana. Oke, pacar sewa pacar sewa di mana? Iya. Nama kamu siapa? Nama aku Santi, Mas. Santi. Iya. Sandaran hati. Ya. Oke. Santi ini pacar sewanya Ari. Iya. Jadi Ari itu waktu itu nyewa aku buat dikenalin ke orang tuanya. Enggak, lu diam. Oke, biar Santi nerangin dulu Ari diam. Syarat. Dia Oke. tuh pernah ngejanjiin aku bakal bayar 3 juta. Dan masa masih cuma masuk 300.000? 10% baru. Lu udah stres ya? Lu diem ya. Jadi Lu nggak tanggung jawab. dia pernah nyewa lo buat dia ngenalin lo ke orang tuanya gitu. Iya Mas, dan sampai sekarang dia malah kabur terus asik-asikan ikut beginian apaan coba? Lo punya jasa pacar sewaan? Apaan sih? Punya jasa pacar sewaan? Iya. Oke, kenapa Ari dulu nyewa lo buat dikenalin orang tuanya? Ya karena orang tuanya mikir dia Mas. Pernah ya orang tua gue bikin gitu. Mas, saya buktinya aja cari cewek di sini mas. Dari mana? Buat kamu flase. Iya. Jadi lo minta pembayaran sisanya 90% lagi? Iya Mas. Coba, Mayan. Ari lo kenal nggak sama dia? Enggak, dia bohong Saya nggak Mas. kenal ini siapa. Ya masa sih aku? Enggak. Lu cabut gak? Masa? Cabut Aku aja lu. Nah, lu nggak boleh kasar dong sama cewek. Jangan lu lagi atas apa sih? Enggak, bentar. Ini bisa dicontoh ya. Jangan dipilih loh. Kalian juga cowok-cowok. Jangan nih kayak dia nih. Jadi tahu diri dong jadi cowok. Rusak reputasi. Yaudah, Mian, coba Mayan. Oke. Boleh saya minta singing bowl sekarang? Singing ball. Ari ini orang yang pintar melihat peluang. Sekalipun peluang itu salah. Tahu lu. Coba relaksasi, Bi. Ri, sini Ri. Penasaran apa yang dikatakan Mian nih saya? Nggak mau saya duduk di sini mas, nggak mau. Takut. Apa? Lama Ri. Oke, fokus dulu ke depan. Bersedia ya, relaksasi ya. Oke, kamu fokus ke depan. Kayak apapun yang terjadi ketika melihat jam tersebut bergerak ke kiri dan ke kanan, masuk ke dalam kondisi relaksasi pada hitungan ketiga. 1, 2, dan 3 masuk ke dalam kondisi relaksasi dan biarkan apapun yang terjadi, akses segala informasi yang terjadi di masa lalu kamu dan ceritakan lebih jujur dari sebelumnya. 1, 2, dan 3.
Oke, kamu bener kenal Santi ya? Saya memang menyewa Santi sebagai pacar sewaan, Mas. Benar ya. Oke. Terus. Tapi sebenarnya bukan buat saya kenalin ke orang tua saya, Mas. Tapi saya mau sewain lagi ke teman saya, namanya Bani. Nah, lo ikut garis tangan buat apa? Saya ikut garis tangan ini mau cari satu cewek lagi karena Bani udah transfer saya 10 juta untuk 2 orang cewek, Mas. Hah? Parah banget ini. Maksudnya? Saya ada cetannya kok, Mas. Cetannya di mana? Di HP saya. HP-nya mana? Passwordnya dong bukain. Boleh saya liatin? Boleh, Mas. Panitia. Oke, terus kita lihat ya. Bro Ari, gimana cewek pesanan gue? Aman bro, udah siap nih. Ada fotonya nggak? Kok cuma 17? Kok cuma 1? Gue kan pesanan 2 cewek. Buat teman gue nih. Siap, satu lagi foto nyusul, lu transfer 10 juta. Soalnya ceweknya minta di DP dulu. Oke, siap. Cek rekening, bro udah gue transfer. Di hotel biasa gue tunggu. Wow. Terus uangnya nggak lo balikin aja kalau belum dapat? Gak bisa, Mas. Karena uang 10 jutanya udah saya habisin untuk beli motor baru. Terus? Makanya malam ini saya harus dapatin 1 orang cewek lagi buat saya kasih ke Bani. Oke. Kalau malam ini saya nggak bisa datangin 2 orang cewek buat Bani, pasti saya bakal habis dipukulin sama Bani, Mas. Ya udah, kita sadarin, Bi. Oke, Ri, sekarang saya tutup sampai 3, kembali seperti semula. 1, 2, 3. Woi, lo kenapa sih? Lo kenapa? Nggak jelas banget sih. Niat lu udah nggak bener kesini. Ya. Ya nggak usah nampar. Emang lu pantas ditampar? Apa mau gue injak-injak lu? Nama saya pantas aja. Gue somasi lu semua ngetawain gua. Sini maju. Orang mah sadar diri, lu mikir. Bayar gua gimana ini jadinya? Bayar apaan sih? Gua nggak ada bayar ke lu. Udah sana. Apaan sih? Deh, sana. Apa? Balikin duit gua. Ini apaan? Mana cewek pesanan gua? Gua udah tunggu ya di hotel ya, udah 2 jam. Udah 2 jam gua tunggu lu. Ya sabar dulu. Gua jelasin dulu. Leh depan. Lo siapa berdua? Nama lo siapa? Reno. Lo? Bani. Oh, ini Bani. Bani Subroto. Lo kok tahu nama gua? Nah, lo sekarang berdua ngapain nih? Hah? Jelasin, Ban. Ini gua di kamar hotel nih. Gua mesen 2 cewek tapi nggak datang. Mana? Udah 10 juta. Sabar, Mas. Gua di sini juga sekalian cari cewek buat lu. Sabar. Penipu. Mana? 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 Mas, 10 juta ya. Bang. Balikin duit gua. Balikin duit gua. 10 juta ya duit gua ya, lu ya. Duitnya udah gua pakai buat beli motor baru. Sorry. Ini lagi syuting, lu jebak gue ya? Kagak jebak gue. Gue cari cewek buat lu juga, bro. Ini tempat apa rame? Mana? Ini lagi syuting acara garis tangan, ada kamera. Tempat syuting, gue pikir tempat panti pijit. Sabar. Ini tempat syuting, Mas. Itu nomor 15 kayak yang di kan, Mas? Tuh. Tarik, Tuh. Mas, ini jadi tayang di TV? Hah? Aduh, mati gue nih. Hah? Maksud lu apa? Ya nggak apa-apa sih, sayang. Pegang Udah. Lu yang pegang gua. Duduk. Loh, ini jadi tayang TV. Ini tayang TV, Mas. Kok kan mati. Dia masuk sini.
Ya udah. Ari, lo kacau lo, sini. Lah Mas, Lo jual cewek lo, saya nggak usir keluar lo. Mas, bentar Mas, dia belum bayar soalnya Mas. Udah, Gimana? selesaikan di luar. pulang gue nggak bakal bayar. Siapa? Selesaikan di luar. Cabut. Out. Sini lo urusan sama gue belum. Udah banyak banget masalah-masalah kemanusiaan sosial yang gue kerjain, ini urusan beginian nih. Aduh, capek gue. Udah, cewek-cewek sorry ya. Sorry sayang ya. Ya. Oke. Ya udah. Kalau gitu terima kasih banyak ya. Saya Uya Kuya. Saya Arbi. Damian. Ketemu lagi di Garis Tangan.